Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Baik, ayah bunda yang rahmati Allah, senang sekali bisa sore hari ini bisa silaturahmi dengan segala kesibukannya, ya kan. Ada yang baru habis sholat asar belum beranjak dari sejadah, masih pakai mukena karena mungkin ada tukang nagih arisan di depan rumah jadi gak keluar gitu ya. Ada yang masih di kantor, ada yang sambil santai, ya kan. Nah, ada yang beraktivitas. Intinya sore hari ini kita sebagaimana poster yang Bang Nabil bagikan terkait silaturahmi, ya kan, ikhlas scale up rezeki, yaitu sebuah program pembelajaran untuk memahamkan tentang bagaimana rezeki itu semestinya bisa dirasakan sepenuhnya oleh setiap manusia. Saya tidak tahu hari ini Bang Nabil membagikan informasi kemana saja. Tadinya diinformasikan ada kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dari informasi Bang Nabil. Coba mungkin ada sebagian juga dari teman-teman yang dapat informasi terkait Pondok Talenta, tapi dari manapun kawan-kawan hadir hari ini, Bapak Ibu sekalian hadir, dipilih Allah, tidak ada yang kebetulan, ya kan? Tentu itu semua rencana Allah, dan semoga sore hari ini semuanya dapat hikmah dan kebaikan. Buat yang sudah kenal, saya yakin sebagian wajahnya sudah wajah tidak asing. Tapi mungkin yang belum kenal, tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Adi Pratama, biasa dipanggil EN. Jangan tanyakan kok jauh dari Adi Pratama dipanggil EN. Yang penting jangan dipanggil sama rahmatullah. Belum siap buat kembali ke Allah. Masih banyak PR yang harus selesaikan. Nah, teman-teman rahmati Allah, mau panggil Adi boleh, panggil Abi boleh, panggil EN boleh, terserah. Nah, jadi hari ini sehari-hari saya mengasuh Pondok Quran Masjid Ismuhu Yahya dengan jejaring programnya. Ada pondok Al-Qur'annya, ada pondok talenta, ada divisi usaha, dan beberapa departemen lainnya yang Allah amanahkan kawan-kawan. Dan atas izin Allah, dalam perjalanan ini saya banyak sekali merasakan kenikmatan di usia menjelang 40 tahun ini. Sebagaimana banyak ulama mengatakan, kalau mau ngelihat masa depan orang itu salah satu penentunya di usia 40 tahun. Kalau Allah kasih dia hikmah, maka dia istiqomah untuk beribadah. Tapi kalau Allah mau sesatkan, maka di sanalah dia. Jadi saya kawan-kawan, ayah bunda rahmatullah Allah merancang sejak zaman kuliah, ya kan, sejak zaman kuliah itu, karena kuliahnya susah waktu itu. Susah dalam artian jajannya cuma 10.000 sehari. 5.000 buat makan siang, 5.000 buat makan malam. Kebetulan ngobrol di depan ini Allah manakah saya bukan lulusan pondok pesantren, jadi maka sekali lagi saya bukan ustadz, saya bilang. Saya cuman marbot, saya cuman abi, cuman ayah. Nah, kalau ustadz di pondok banyak sekali yang titelnya betul-betul dari sarjana pendidikan keagamaan. Tapi Allah perjalankan 10 tahun terakhir berkhidmat dengan guru-guru, dengan para ustadz, yang akhirnya saya pun tidak pernah bercita-cita untuk punya masjid, tidak pernah bercita-cita untuk punya pondok, dan memang bukan punya saya sampai hari ini, itu punya Allah. Saya cuma diamanahkan untuk memakmurkannya, kawan-kawan. Nah, singkat cerita, qadar Allah, saya mulai dengan sebuah cerita yang ngobrol di depan ini, ya kan, karena saya bilang tadi usia 40 tahun itu usia penentu. Dan sebagaimana teman-teman dipilih Allah untuk hadir, Bapak Ibu dipilih Allah untuk hadir di majelis ini, sepertinya kita punya, biasanya orang bertemu dalam satu majelis itu karena punya satu visi, betul? Punya satu tujuan.
ya kan? Dan saya yakin orang-orang hadir majelis pada sore hari ini adalah orang-orang yang sedang merancang rezeki yang lebih baik, betul? Orang-orang yang merancang kebahagiaannya lebih baik. Orang-orang yang merancang rumah tangganya sakinah, berkecukupan. Nah, sepakat kalau itu semua yang diinginkan kita semua dalam forum sore hari ini? Oke. Kalau sepakat, saya lanjut. Sepakat enggak? Sepakat. Oke. Ada yang merancang punya rezeki lebih buruk? Tidak ada ya. Tapi saya batasi ya, yang lebih baik itu hartanya, rumah tangganya sakinah, anak solehnya kayak gitu ya. Nah, itu yang kita coba sepakati. Maka saya bermula dari sebuah perjalanan hidup ketika saya zaman kuliah tadi merancang umur 40 tahun untuk pensiun, kawan-kawan. Maksudnya gimana? Umur 40 tahun sudah selesai dengan urusan keuangan. Sebagaimana Nabi kita dalam sejarahnya setelah usia 40 tahun sudah hampir jarang kita dengarkan kisah Nabi membicarakan terkait perdagangan. Betul nggak? Ada sedikit-sedikit sih kisahnya, tapi tidak sebagaimana kebanyakan orang umur 55, umur 60, umur 70 masih disibukkan dengan urusan dunia. Seolah-olah tidak ada habis-habisnya, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Lupa kalau dia akan melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan ke akhirat. Nah, oke. Maka saya mulai dengan satu kesamaan kepada Ayah Bunda. Saya yakin orang-orang di depan saya ini adalah orang-orang yang sama-sama merancang menuju perjalanan kehidupan yang abadi. Maka sebelum saya lanjutkan, tadi saya kan ngerancang umur 40 tahun kelar gitu ya. Ternyata niat saja tidak cukup. Dulu rancangan saya berpikir untuk mewujudkan itu caranya adalah kerja keras. Jadi kebanyakan orang kan contoh, normalnya manusia menjalani hidup Bapak Ibu sekalian, dia sekolah, lalu dia kuliah, cari nilai yang terbaik saat kuliah, setelah itu agar dia bisa dapat pekerjaan yang layak, dapat jabatan, kumpulkan uang, sambil kerja, ada yang sambil buka usaha, ketika punya kecukupan materi, baru dia ingin berbuat kebaikan. Nah, begitulah gambaran rata-rata orang dalam kehidupan. Sebagaimana saya juga berharap seperti itu dulunya. Oke, kuliah dulu, kumpulkan uang yang banyak, kuliah, kerja, kumpulkan uang yang banyak, buka usaha supaya dapatkan uang yang lebih atau dapat jabatan yang lebih, baru bisa berbuat kebaikan. Ternyata ya Bunda rahmati Allah, saya coba ngerancang lebih cepat. Ngapain nunggu lulus kuliah baru cari uang gitu loh. Nah, jadi saya kepikiran nyari, karena semua motivator, pengusaha atau orang-orang sukses yang saya temui mengatakan, kalau ente pengen sukses, ya ente harus kaya, kayak gitu loh. Begitulah dia. Itu yang mendominasi isi kepala oleh banyak orang hari ini. Ente harus banyak rezeki. Nah, dan rezeki selalu dimaknai sebagai materi dahulu ya. Ini cerita saya dulu gitu. Jadi biar baru nyambung dengan materi kita pada sore hari ini tentang sistem rezeki. Akhirnya dalam perjalanan, Ibu rahmati Allah, padahal saya sudah melompat ke tangga yang lebih cepat. Kalau orang tunggu lulus baru cari penghasilan, saya sambil kuliah sudah merancang penghasilan. Saya jualan tiket pesawat, saya jualan emping melinjo, saya jualan sepatu, setiap liburan saya pakai buat jualan di kampung. Dan itu yang membuat saya atas izin Allah pelan-pelan sambil kuliah sudah bisa mengirimi orang tua. Nah, bagi orang itu udah keren sekali. Kuliah bisa kirim orang tua itu udah prestasi yang hebat. Dan alhamdulillah saat semester 7 kuliah saya sudah Allah amanahkan bisa punya satu restoran. Sekarang restorannya masih ada, sudah tak amanahkan adik yang lola. Restoran steak, makanan steak daging. Nah, artinya kalaulah ayah bunda dikala itu punya anak, punya calon menantu yang berperilaku demikian, muda, berenergi, punya uang, tentu menjadi sebuah kebanggaan. Dan orang tua saya juga
bangga waktu itu. Dan saya sudah merasa jalan ini terbaik. Gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman seangkatan saya masih sibuk minta kirim orang tua, belum punya apa-apa, kerjaannya pacaran. Dan saya udah merasa itu lebih baik. Sampai dalam perjalanan di usia 25 tahun, itu kan umur 22 tahun saya udah punya semester 7. Pas usia 25 tahun, jalan yang saya lewati ini, kehidupan yang sejalan ini ternyata berujung pada satu titik menuju kebangkrutan. Saat itu saya sampai akhirnya kejebak utang 200 juta rupiah. Apa penyebabnya? Kalau mau ditarik benang merahnya, secara teknis adalah ketika uang banyak, saya berpikir lagi, gimana dapat uang miliaran nih? Puluhan juta udah, gimana dapat caranya dapat ratusan juta? Oh, mulailah saya tertarik dengan sebuah penawaran investasi. Bermain di perdagangan mata uang asing. Kalau orang sebut zaman sekarang seperti forex kayak gitu loh. Lalu akhirnya Ibu rahmati Allah, dalam perjalanan itu menang. Memang di awal saya bisa punya penghasilan 5 sampai 10 juta per hari. Wah, itu luar biasa sekali. Dulu cuma 10.000 per hari, ini punya penghasilan 10 juta per hari. Nah, sampai ini kurang nih, mulai menghitung, oh kayaknya gini cara dapat 10 juta per hari. Kalau dapatkan 100 juta per hari, kayaknya keren nih, bisa 3 miliar sebulan. Padahal cita-citanya mulia tuh. Pengen punya masjid, pengen punya pesantren. Seperti cita-cita awal tadi. Ternyata perjalanannya sampai satu titik, namanya investasi. Dalam hukum ekonomi, setiap investasi itu punya resiko. Kalau ada investasi tidak ada resiko, itu penipuan. Sampailah investasi itu mengalami kerugian. Sejarahnya adalah ketika itu, saya sudah terlanjur membeli satu posisi nilai mata uang, dan terjadi anjlok besar-besaran gara-gara ada krisis Dubai, dan membuat uang saya dalam satu malam hilang 200 juta rupiah. Oke. Nah, di situ pembelajarannya adalah saya belum dapat nih pola nih, belum kelar S1 tentang makna rezeki belum. Aduh, ini utang 200 juta nih, gimana cara menyelesaikannya ya? Pasti hilang 200 juta dan ada titipan investasi teman-teman waktu itu. Nah, gimana cara menyelesaikannya dia? Akhirnya saya masih pakai gaya lama, masih mengandalkan akal dalam penyelesaian persoalan. Saya pikir berarti kalau utang 200 juta, berarti aku harus punya bisnis yang bisa menutupi itu. Nah, dengan kemampuan akal tadi, Bapak Ibu sekalian, saya coba bikin proposal bisnis dan menawarkan kepada teman-teman terdekat, yaitu buka usaha laundry, cucian motor, serta warnet. Dalam satu hari, jadi kalau bicara kerja keras, saya sudah tidak, istilahnya, sudah tidak ada masalah dengan kata-kata kerja keras. Buka warnet jam 5:30 pagi, jam 12 siang, jam 1 ada juhur ngurusin laundry, jam 3:30 ngurusin cucian motor. Dalam rangka mau menyelesaikan utang 200 juta tadi. Apa yang terjadi? Saya pikir satu bisnis dapatnya 6 juta, dikali 3, 18 juta, sebulan, setahun saya bisa balikin modal hutang teman-teman yang nitip investasi juga tadi. Apa yang terjadi? Ayah Bunda rahmati Allah, bukannya dapat untung, justru gap komputernya rusak, mesin cucinya masalah, cucian motor tidak maksimal. Yang terjadi, saya makin terjun ke dalam. Nominal hutangnya makin nambah, Bapak Ibu sekalian. Disitulah ketika orang sampai di titik mentok dengan akalnya, kadang iman baru mulai terasa. Nah, saya ulang ya, ketika orang sudah mentok dengan akalnya, barulah dia menggunakan imannya untuk mulai bekerja. Seharusnya jangan mentok baru pakai iman, jangan mentok di akal baru menggunakan iman. Biarlah iman duluan, baru akal yang bekerja. Yang benar demikian. Kita kebalik. Udah bawa belur, Allahnya di belakangan. Waktu memulai usaha, waktu berutang, waktu mulai pacaran, nggak libatin Allah. Ketika udah ditinggal pacar, ditinggal pasangan, bisnisnya bentok, baru begitu kawan-kawan. Itu masalah saya dulu. Nah akhirnya singkat cerita, nah ini satu ya, biar kadang tuh gini, kawan-kawan lihat, saya udah jatuh, ketimpa tangga,
udahlah utang 200 juta, gagal lagi di bisnis yang 3 biji tadi. Berarti persoalannya bukan saya nggak ngerti bisnis. Nah, bukan nggak ngerti, tapi disitulah terjadi perenungan. Oh, masalah terbesarnya adalah di waktu itu saya tarik benang merahnya untuk ketemu guru. Guru-guru saya bilang, ada orang-orang guru-guru yang bijaksana tentu ya, yang bukan hanya sekedar menjual casing tentang kekayaan, tapi menjelaskan tentang bijaksana, mengatakan satu-satunya sifat yang membuat orang itu jadi hancur dalam kehidupan, yaitu kerakusan. Nah, jadi kalau saya tidak melompat ke investasi, kalau saya tidak mencoba, udah cukup dengan 10 juta per hari, tidak pingin 100 juta per hari. Karena waktu mau 100 juta itu, di situ saya buka investasi. Karena butuh modal yang gede, supaya dapatnya gede. Nah, gitulah ayah bunda rahmati Allah. Di situ terjadi persoalannya. Nah, kalaulah dari bisnis restoran, saya merasa cukup waktu itu, maka saya tidak akan pernah terjun jatuh ke lubang yang lebih dalam. Maka satu-satunya penyebab utama yang membuat orang itu hancur secara kehidupan karena kerakusan. Allah sudah sebutkan di Al-Quran di surah 45, surah Al-Jasiyah ayat ke-23. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maka dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Jadi memang dibuat bodoh orang-orang yang menjadikan hawa nafsu atau salah satunya ya rakus tadi sebagai Tuhannya. Coba ayah muda ingat-ingat. Apa-apa yang membuat hari ini hidup kita mungkin belum ketemu titik bahagia. Kenapa? Beda tipis antara mewujudkan cita-cita dengan hawa nafsu itu beda tipis. Nah, kenapa saya mulai dari cerita ini? Karena khawatirnya kalau berbicara solusi langsung, bagaimana bicara sistem rezeki, tapi saya tidak memulai dari sebuah kisah perjalanan, kisah penyebabnya, maka teman-teman mungkin bisa, kan mungkin ada nggak yang sedang mungkin merasakan yang saya rasakan dulu? Ada yang sedang ngalamin? Ada? Wah, ada. Kak Sri langsung anggo-anggo. Tenang Kak Sri. Anda orang sukses berikutnya, punya masjid berikutnya, punya pondok Quran berikutnya. Amin Allahumma amin. Oke. Artinya saya mau bilang, saya sudah pernah melewati jalan yang mungkin sedang antum rasakan. Dari cara senyumnya, walaupun via Zoom, dari cara senyumnya, dari pakai jilbabnya, saya sudah melihat wajah-wajah Anda, wajah-wajah bete. Apa itu bete? Butuh tweet. Antara butuh tweet dan butuh tati tayang. Beda tipis dia. Oke. Ya kan? Nah, maka insya Allah berarti kawan-kawan tidak salah dipertemukan majelis sore hari ini, dan bukan sebuah yang kebetulan. Berarti kita semua orang-orang yang sedang berharap memiliki cara berpikir tentang rezeki yang benar. Sepakat? Jadi, dan saya lihat saya sama mungkin kayak kawan-kawan, teman-teman ini bukan orang yang tidak bekerja keras. Saya husnudzon antum sudah kerja keras, antum sudah berjuang, antum sudah lewati, antum sudah punya niat yang betul. Tapi niat dan kerja keras saja nggak cukup kawan-kawan. Kenapa? Ada aturan dalam kehidupan. Itu dia. Kita lupa, kita ini tinggal di buminya Allah. Contoh, Kak Sri mau makan. Saya pingin makan deh. Pingin makan gulai tunjang sama ayam balado di warung Padang sederhana. Saya udah bawa uang 1 juta. Kira-kira bisa nggak Kak? Tiba-tiba nyelonong masuk, langsung ngambil piring, ngambil nasi sendiri, ngambil ayam sendiri, makan berdiri, suka-suka ngambil cawan, bisa nggak kira-kira? Pasti akan dipikir sama security, ini orang gila kayaknya, ya kan? Atau ini orang habis puasa,
buka Allah habis Allah malaka sumtu. Puasanya di atas puasa Nabi Daud lagi dia. Dia puasa Nabi Khidir, ya kan? Nah, artinya kawan-kawan, punya niat makan, punya kapasitas dalam arti punya uang buat makan, itu belum cukup. Karena ada aturan di orang makan. Gitu juga tentang rezeki ini. Niat punya impian jenangkan orang tua, berangkatkan haji, betulkan rumah, dan semangat untuk kerja keras belum cukup. Karena kita sedang tinggal di buminya Allah. Maka ikutilah aturan Allah. Gitu cara berpikirnya. Nyambung sampai di sini? Oke, kaidah pertama tadi, ya kan? Pertama, salah satu penyebab besar kehancuran adalah kerakusan. Nah, niat saja dan kerja keras tak cukup untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Kenapa? Karena ada aturan. Nah, ini yang banyak orang tidak paham. Itulah kenapa perjalanan hidup tentang bagaimana saya memperbaiki rezeki ini, saya bikinkan kelas namanya Scale Up Rezeki. Sebulan 4 kali pertemuan di awal. Jika qualified, kawan-kawan bisa melanjutkan pertemuan berikutnya tiap minggu. Seperti alumni-alumni yang sudah-sudah. Tiap minggu kita berjumpa. Mau enggak? Tiap minggu kita berjumpa membahas tentang bagaimana menata rezeki. Saya tidak mengatakan saya sudah yang terbaik. Oke? Dan banyak orang yang lebih baik. Paling tidak dari apa yang saya lewati ini dan saya coba terapkan ke teman-teman yang lain, ternyata polanya sama. Disitulah saya merasakan, oh ternyata kegagalan itu berpola, keberhasilan juga berpola. Begitu kawan-kawan. Oke, contoh bangun. Jadi saya ngelihat, balik lagi cerita tadi kan. Akhirnya dalam perenungan niat udah bener, kerja keras udah, tapi kok babak belur ya. Oke, aku udah aku udah ketemu jawabannya kerakusan nih. Lalu energi lebihnya harus dikemanakan? Kayak gitulah dia. Nah, akhirnya saya mulai mencari. Nah, sampailah dalam episode babak belur 200 juta tadi, bahkan lebih dalam sebuah perenungan, kemanakah saya harus mencari tentang pemahaman kekayaan ini? Karena saya sudah ikuti seluruh seminar-seminar orang-orang kaya yang mereka mengatakan tentang pola kekayaan adalah kerja keras. Pola kekayaan adalah promosi yang bagus, marketing yang hebat, jual produk dengan keuntungan yang tinggi. Begitulah keilmuannya. Dan saya praktekkan. Nah, sampailah tadi kan, amblas, tak blur, kayak gitu loh. Nah, sepertinya tiba-tiba maha baik Allah kirimkan seseorang yang orang ini di luar ekspektasi saya, ya kan? Dan memang seperti itulah pola. Kadang tuh kita tidak pernah tahu pertolongan itu datangnya dari siapa, kawan-kawan. Ketika kita berharap dengan orang yang pernah kita tolong untuk menolong kita, itulah kecewa. Bahkan berharap dengan pasangan pun adalah kecewa. Oke? Bahkan berharap dengan pasangan pun adalah kecewa. Jangan berharap dengan siapapun. Nah, begitulah dia. Kadang pertolongan itu datangnya dari orang yang tidak pernah kita bayangkan. Dan itu sesuai dengan aturan Allah. Balik-balik lagi tadi poin aturan. Niat, kerja keras saja nggak cukup. Karena tidak cukup punya niat untuk makan dan punya uang masuk ke restoran sederhana, lalu seenaknya kita makan. Enggak, ada aturan. Nah, karena kita ini hidup di buminya Allah, maka aturan Allah inilah yang harus kita jalani, teman-teman. Nah, maka kawan-kawan, akhirnya yang menarik, Allah datangkan seseorang, tiba-tiba, orang ini orang Tionghoa. Tiba-tiba, saya silaturahmi. Dia kebetulan penjual suplemen. Saya kebetulan butuh suplemen dia jual. Tiba-tiba dia dengan cerita, langsung ceplok saja, Bang Adi, ini ada cerita bagus punya. Cerita apa? Bang Adi kan suka cerita-cerita motivasi. Ini ada cerita seorang guru TK yang berhasil merubah hidupnya. Oh bolehlah kok, saya bilang. Oke, ini saya kopikan MP3-nya ya, gitu ceritanya. Oke, coba lihat.
Akhirnya dikasihlah sebuah MP3 yang berjudul Semua Bisa Berubah. Saya ya nganggapnya biasa aja, tapi pada waktu itu karena nggak punya kegiatan, saya dengarkanlah malam-malam. Dengerin malam-malam di laptop, dengerin kayak gitu ya. Alkisah seorang guru TK di Jakarta tahun 2006 bekerja dengan gaji Rp150.000. Oke. Bercita-cita untuk punya penghasilan 450.000, nggak banyak. Dia cuma harapannya 450.000, berarti cuma 3 kali lipat. Lalu dia datang ke ustadznya saat pengajian. Ustadz, tolong dong bimbing ade, ajarin ade agar bisa punya tambahan penghasilan. Berapa ente mau? Kata ustadznya. Nggak banyak sih ustadz, cuma 4,5 aja. Emangnya gaji ente berapa sekarang? 150.000, ha? 150.000 tuh ustadznya. Iya ustadz, nama aja guru TK. Oke, kamu mau pakai cara yang rata-rata atau cara yang berbeda? Kata si ustadz. Cara yang rata-rata tuh gimana ustadz? Kamu kan ngajar dari pagi sampai jam 11. Ya udah, ba'da zuhur ngajar lagi. Ba'da asar ngajar lagi. Ba'da maghrib ngajar lagi. Berarti sebagaimana pakar ekonomi mengatakan, kalau ingin punya penghasilan yang lebih, berarti butuh usaha yang lebih. Begitulah di istilahnya. Oke. Terus kalau cara yang berbeda gimana Ustadz? Ya udah, coba aja lakukan. Salah satu yang Allah ajarkan di Quran, di surah Ali Imran ayat ke-16. Yaitu ayat ke-17. Orang-orang dia cuma bilang menafkahkan harta dan minta ampun sebelum waktu fajar. Ayat 17 kamu lihat di ayat terakhirnya ini. Oke. Yaitu wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Coba deh 2 amalan ini dikerjakan. Apa itu? Sedekah dan sholat malam. Begitulah kata ustadznya. Oke. Sebenarnya ayat ini nih ayat bocoran. Ini ayat kekayaan. Kalau mau kaya, kon-kon tadaburi baca dari ayat 14 sampai 17. Renungkan. Nah, tapi ini karena waktu kita singkat, saya langsung bicara actionnya. Ada sang guru TK ini praktekin sholat malam sama sedekah. Berapa lama Ustadz? Coba deh tes 40 hari gitu loh. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan nongol-nongol. Akhirnya nongol-nongolnya jumpa lagi bulan ke-4 sama Ustadznya. Lalu kata Ustadznya, dia datang, Ustadz saya mau protes. Protes gimana? Kata guru TK, kata Ustadznya. Ustadz bilang kalau Allah tuh nggak pernah ingkar janji, Allah kabulkan apa-apa yang kita minta. Saya kan Ustadz mintanya 450.000. Ya kan, penghasilan rezeki saya nambah. Ini meleset Ustadz. Meleset gimana? Nambahnya 3,5 juta kata dia. Berapa namanya? 3,5 juta. Kok bisa? Kata si Ustadz. Iya Ustadz, baru aja saya praktek kurang lebih sebulan, Allah izinkan saya ketemu dengan seorang ikhwan, yang ikhwan itu atas izin Allah memahami agama, dia langsung menjumpai ayah saya, terjadilah kesepakatan, dan akhir ayah saya juga ngomong sama saya, dan saya sudah menyerahkan jodoh saya ke ayah saya, dan ayah saya minta dipercepat agar tidak tidak terjebak maksiat mendekati zina. Akhirnya bulan kedua kami menikah. Karena dia sudah bekerja, punya gaji pokok 3 juta, Ustaz, gaji pokoknya di luar insentif, 3 jutanya dia geser ke saya sebagai kewajibannya untuk menafkahi istri. Coba lihat. Oke, mintanya 4,5, ternyata dapatnya malah lebih. Dapat 3 juta plus suami. Gitu dia cara berpikirnya. Jadi Allah itu kalau mau berkehendak melebihi batas kemampuan kita. Cuman jangan paksakan caranya dengan cara kita. Nah, ikut cara Allah. Kan aturan tadi. Aturan. Paham semuanya? Terus katanya 3,5 juta. Iya, 500.000-nya gimana? Alhamdulillah Ustadz, setelah sebulan menikah, sebulan kemudian, saya ini Ustadz dianggap energik. Diangkat. Karena tempat saya mengajar ini adalah sekolah yayasan. Kan saya bilang tadi, kepala sekolahnya gaji 500.000. Jadi kebetulan saya ini diangkat jadi kepala sekolah. Nah, kok bisa cepat banget ente masih muda jadi kepala sekolah? Iya Ustadz, karena ketua yayasan ini kan mau pensiun. Ya tapi kok ente yang dipilih? Hehe. Karena kebetulan saya nikah dengan anak kepala sekolah Ustadz. Gitu lah dia. Jadi dia nikah dengan anak kepala
sekolah. Maka buat jomblo-jomblo rahimakumullah, carilah PAUD-PAUD terdekat yang punya anaknya laki-laki nganggur. Jadi bisa dapat 2 nanti. Oke, apa yang bisa diambil dari hikmah kisah ini? 1, kalau Allah tuh mau wujudkan sebagaimana cerita Allah janjikan di surah Ali Imran sendiri ayat 27. Engkau keluarkan, engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi kalau Allah mau kasih itu gak pakai batas. Akhirnya dari kisah ini mulai saya dapat kepahaman yang berbeda. Iya, saya ini kepintaran pakai cara saya. Saya lupa, saya numpang di buminya Allah. Harus sih ikut aturan Allah. Begitulah. Kebetulan yang di copy itu lebih daripada 1 cerita. Saya dengarkan lagi kisah kedua. Ini kisah lebih unik lagi. Ada seorang anak SD di Unggaran, Jawa Tengah. Bilang sama ibunya, Bu, ini udah ujian selesai. Akan ada close meeting, tahu ya, olahraga. Nah, di jadwal close meeting itu, Bu, ada studi wisata dari Unggaran ke Semarang kota. Terus kata ibunya, harus bayar, Bu, uang bus 27.000. Ini kisah tonton 2000 awal. Bis masih murah 25.000. Bagi orang yang berduit, itu 25.000 merem, kejam mata. Tapi bagi keluarga single parent dan adalah keluarga pemulung yang sehari dapat 50.000 aja, itu udah keren gitu ya. Karena dapat cuma 20.000. Nah, dapat hari ini untuk makan hari ini, itulah yang terjadi. Lalu ibu yang bertuhankan Allah, bukan bertuhankan duit, bilang sama anaknya kayak gini, ya udah deh, kamu minta, kita datang ya, minta 27.000-nya sama Allah. Berapa tadi, Nak? 27.000 kan? Oke, jangan nanggung-nanggung. Berarti buat jajan kamu 23.000. Mintanya 50.000 sama Allah. Lewat pintu sholat. Datang sholat jangan di awal waktu ya, Nak, kata sang ibu. Seorang pemulung yang soleha ini. Akhirnya, yuk, ibu angkat tangan. Ya Allah, semoga engkau izinkan titipkan rezeki 100.000 buat kami. Loh, kok Bu, kata anaknya, kok 100.000? Kan saya butuhnya 50. Kata ibu, bis 27.000 jajan 23, 50.000. Iya, ibu kan juga mau jajan. Makanya 100.000 kita minta. Jadi kamu kalau doa jadi sekalian 100.000. Cerdas juga ini ibu mengeksploitasi doa anaknya gitu ya. Akhirnya ini cerita hari Senin, akhir Selasa, doa terus, tanya lagi anaknya, gimana Bu? Ada nggak Bu 100.000-nya? Belum ada. Alhamdulillah, yang penting kita udah bisa makan hari ini. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu ini batas terakhir. Bu, gimana Bu? 100.000 Bu. 27.000 aja Bu. Belum ada, Nak. Ini aja kita cuma dapat 10.000-an hari buat makan. Ya udahlah. Akhirnya, tapi tetap doa ya, Nak, kata ibunya. Otak kebanyakan orang kan 100.000 tuh rezeki itu selalu bentuknya duit gitu loh kawan-kawan. Sampailah hari H, hari Minggu, hari keberangkatan. Bu, gimana Bu? Nah, kamu berangkat aja ke sekolah. Kamu berangkat aja ke sekolah, kata mama, jadi kata ibunya ini. Kamu berangkat ke sekolah, ikut aja. Kalau udah kamu ngantri, udah duduk, udah baris, ternyata memang nama kamu gak dipanggil, berarti Allah gak izinkan kamu berangkat. Gitu ceritanya. Akhirnya udah, anak yang taat ini tidak pakai akal. Dia ikuti saja apa yang sampaikan ibunya. Dia pergi ke sekolah, jalan kaki dengan santai. Sampailah di sekolah, dilihat teman-temannya sudah penuh dengan gembira. Biasalah kan mau liburan, ya kan, satu bis, satu geng gitu ya. Dan dia dengan santai tetap menunggu Budi naik bis, Rudi naik bis, Ali naik bus. Sampailah terakhir nama dia tidak disebut. Oke, coba pertanyaan saya. Kira-kira kenapa namanya tidak disebut?
Tahu nggak kenapa namanya nggak disebut? Bang Nabil, soalnya di mute semua ya. Belum bayar, Ustaz. Belum bayar. Kalau jawaban akal, maka orang mengatakan dia belum bayar. Itu jawaban akal. Tapi kalau jawabannya pakai tauhid, karena Allah belum izinkan, dia disebut namanya. Gitulah dia. Oke, tidak salah. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Akhirnya ibunya pesan, kalau sampai hari berangkat, kamu memang nggak dipanggil namanya, kamu lapor lagi ke Allah. Ingat rumusnya, nak? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bukan utang dulu, utang lagi, utang terus. Ini kita apa-apa dikit-dikit utang, utang lagi, utang dulu, utang terus. Mau kawin utang, punya rumah utang, punya mobil utang. Karena kawin pun berutang, ya kan? Mau apa namanya? Kasurnya ngutang. Malam pertama kasurnya bunyi, dit kredit berupa kasurnya. Nah, akhirnya sholatlah si anak SD ini ke belakang. Ya Allah, sebagaimana pesan mama, kalau tidak berangkat lapor. Ya Allah, saya lapor, saya tidak berangkat. Oke, dah duduk di situ di musola. Gak lama ketua kelompok datang menyisir, kata guru, coba cek di dalam masih ada teman-teman. Kamu kok nggak berangkat? Dia tidak bilang tidak punya duit. Ya gitu deh, kata dia. Dengan jawaban datar, ambigu, ya gitu deh. Lalu akhirnya kata, ya udah, kata kawannya nih, ente jaga sekolah ya. Makin gitu kan. Makin di tanda kutip di ibarat luka tuh diperas lagi pakai jeruk nipis, kan perih. Ya udah, orang pun rombongan pakai bis berangkat. Dia pulang dengan santai, tak ada beban. Kata kuncinya ini. Kata kuncinya ridho. Apa kata kuncinya? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, habis itu ridho. Nah, akhirnya jalan kaki, baru kurang lebih tidak sampai 50 meter dari sekolah, di kejauhan ada mobil Alphard berpapasan gini. Dia kan jalan, seret lewat mobil Alphardnya kayak gitu ya. Seret, turun dari apa tuh? Oh udah sepi, habis balik lagi. Mama, kata anak mobil Alphard, itu teman aku tuh. Stop. Ente yang rombongan udah berangkat? Udah berangkat. Ente kamu ngapa nggak berangkat? Ya gitu deh jawabannya. Dengan anteng, ya gitu deh. Tidak mengeluh. Itu jawaban ridho tanpa mengeluh. Ya gitu deh. Lalu ya telat kita kata si anak itu. Lalu ibunya bilang, yaudah, mama pun karena nggak ada kegiatan, mama sekaligus saja ngantarin kamu ke Semarang. Kata sang mama, bilang anaknya. Lalu ajak aja tuh teman kamu sekalian, kasihan dia telat. Gitulah dia. Jadi kawannya ini betul, saya jalan nih tadi ini, nggak memperdulikan Alpa tadi, karena dia udah nggak punya harap apapun. Dia sudah menjalankan tugasnya sebagai hamba, minta ke Allah dan lapor lagi ke Allah. Ternyata kata Allah itu yang terbaik, dia nggak ikut sama rombongan. Rupanya Allah punya skenario yang indah. Ngejar apa tuh, seret, dibuka pintu depan. Kata kawannya, ayo ikut aku aja, kita nyusul. Maksudnya, iya, mama aku mau ngantar ke Semarang nih. Oh gitu ya. Akhirnya dia berdiri di tengah mobil Alphard tuh, orang nggak pernah naik mobil mewah. Biasanya naik angkot atau pickup, anak pemulung. Begitu dibuka mobil lu, matanya mandang pintu. Keren juga ya pintunya otomatis, nggak perlu kayak gini. Duduklah dia. Duduk dia. Makasih ya, Bu, udah izinkan saya numpang jalan. Ya udah, nggak apa-apa sekalian. Jalanlah. Maklum anak kampung kan, Alphard yang dingin tadi, Bu, permisi Bu, ada selimut nggak Bu? Orang nggak pernah naik AC kan, minta selimut naik mobil, karena kedinginan. Kayak gitu kan. Nah akhirnya, udah perjalanan jauh, dia pun udah feel-nya udah flat aja. Sampailah di sebuah SPBU, mamanya bilang isi bensin, lalu turun sebentar, ada minimarket, dan membeli snack. Jadi ini belikan buat kawan kamu sekalian. Jadi udah numpang mobil Alphard plus dapat snack. Begitu karena mobil Alphard ini laju kencang, sementara bis yang kawan-kawannya bis ekonomi kesusul. Itu bisnya. Begitu dekat, dia buka kaca. Dia keluar dari rooftop bahkan. Tidak ada kawan-kawannya. Ya anak kampung kan. Nah, teriak dia.
Alhamdulillah atas izin Allah akhirnya dia bisa berangkat ikut studi wisata tanpa harus membayar biaya bus. Begitu kawan-kawan. Kenapa? Karena dia Tuhannya bukan 27.000, tapi Tuhannya adalah Allah. Nah, dari dua kisah guru TK dan anak SD tadi ini, itu yang membuat saya seperti kena hantaman iman, langsung merubah pola berpikir kawan-kawan. Oke, langsung merubah pola berpikir. Selama ini kemana aku ya? Jangan-jangan aku tidak melibatkan Allah dalam setiap usahaku, dalam ikhtiar pun. Kalaupun ada, itu versiku, bukan versi Tuhanku. Begitu kawan-kawan. Karena saya ngerasa saya udah sholat, saya udah ngaji, saya udah puasa, saya udah sedekah. Tapi setelah saya benar-benar melihat SOP-nya Allah di Al-Quran, ternyata sholatnya saya sering telat. Orang sholat zuhur jam 12 kurang 15 udah standby di masjid, saya sholat zuhurnya jam 2, udah mau dekat asar. Orang sholat isya jam 7, saya sholat isya jam 10 malam. Orang sholat subuh jam 4:20, saya sholat subuh jam 5:30. Oke. Nah, karena begitu saya dapat hantaman itu, hantaman iman, saya akhirnya mau mulai belajar dan mencari teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, satu-satunya jawaban kenapa hidup kita masih susah dari sisi rezeki hari ini, rumah tangga belum sakinah, harta belum cukup. Jawaban terbaik adalah karena kita sendiri yang bersalah. Di mana Allah sampaikan? Kawan-kawan buka di surah, nih saya nggak bisa lagi ya. Nah, teman-teman buka di surah An-Nisa ayat 79. Oh. Nih, saya lihatkan sekilas ya. Surah An-Nisa ayat ma'asobaka faminallah. Apa-apa yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin faminafsik. Yang buruk-buruk itu karena salah kau, kata Allah. Berarti punya mobil, punya rumah, punya harta, punya pasangan, itu karena Allah yang ngasih. Tapi mobil kecelakaan, anak nggak mau dengarkan, istri tidak sevisi, ya kan, uang hilang, bisnis bangkrut, salah engkau. Kenapa? Karena aku udah menjanjikan, kata Allah di surah 10 ayat 44, aku tuh tidak pernah punya niat menzolimi hamba-hambaku. Aku tak pernah menzolimi sedikit hamba-hambaku, kata Allah. Nah, begitu rumus berpikirnya kawan-kawan. Oke. Nah, balik-balik lagi tadi, jangan-jangan nih kegelisahan hidup ya kalau disederhanakan karena kita punya aturan sendiri, melupakan aturan Allah. Gimana sih? Sekolah bikin aturan sendiri, masuk suka-suka, ya kan, ngerjain tugas suka-suka, ya kena DO lah. Ngantor juga demikian. Pertanyaannya, coba jujur, sudahkah kita benar-benar mencari tahu dan mempraktekkan aturan Allah? Udah apa belum? Belum. Udah apa belum? Setengah, Kiai. Oke, ini gini. Nah, mumpung ya. Kadang tuh saya pernah baca jika ada majelis Quran itu malaikat ngumpul, walaupun mungkin ini via Zoom. Coba ikuti saya. Pegang kepalanya, bukan kata Bang Nabil, mana kepalanya Bang Nabil? Pegang kepalanya. Maka saya bawa tangan. Ikuti ya Bapak saya. Ya Allah. Ya Allah. Sudah sekian tahun aku hidup. Sudah banyak gelar yang aku dapatkan. Masih saja aku belum bahagia. Bodoh kali aku, ya Allah. Aku, ya Allah. Kalau malaikat bisa bikin konten, malaikat bilang kayak gini, kerja kalian apa? Sekolah aja, Kiai. Itulah dia, gelar doktor, gelar magister, gelar sarjana, kerja pagi sampai tengah malam, tapi nggak bahagia-bahagia tuh gimana loh, gitu loh. Maka malaikat
malaikat bilang, kerja kalian apa? Gitu kan. Dari ilmu dunia, Kiai. Itulah dia, tinggal di buminya Allah, melupakan aturan Allah. Coba tulis besar-besar. Tinggal di buminya Allah, lupa Tinggal di aturan buminya Allah. Lupa aturan. Itulah kenapa kita Aturan bikin Allah. pondok Quran Ismuhu Yahya, bikin pondok talenta dalam rangka apa? Biar tak ada lagi yang mengalami kegagalan kayak saya di masa lalu gitu loh. Dan begitu pola ini saya riset kepada anak-anak muda, lahirlah ustadz-ustadz muda yang hari ini sudah golden age. Ada Ustadz Berry, Ustadz Lutfan, anak-anak umur 30 tahun, tapi sudah menghidupi lebih daripada 100 santri gratis. Inilah orang kaya sesungguhnya. Udah nggak mikir masalah uang, umur 30 tahun. Udah nggak mikir masalah uang. Kita umur 70 tahun, masih mikirin proyek, masih sibuk kesana kemari. Ada yang salah jadinya dengan kehidupan ini. Maka sekali lagi dari sini dapat sebuah pola. Satu kaedahnya tadi ya, saya ulangi lagi. Satu-satunya yang menyebabkan kehancuran dalam hidup kita itu adalah kerakusan. Oke. Yang kedua, tidak cukup hanya dengan niat dan kerja keras, harus memahami aturan dalam kehidupan ini. Nah, harus paham aturan. Tinggal di buminya Allah, butuh rezekinya Allah, ikutilah aturannya Allah. Nah, disinilah banyak orang salah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, atas izin Allah, singkat cerita, begitu saya mulai balikkan konsep itu, mulai cari tahu aturan-aturan Allah, melewati Al-Qur'annya, ya kan? Salah satunya awal-awal saya perbaiki sholat. Nah, ini pesan yang sebenarnya banyak aturannya, tapi karena pertemuan kita singkat ini, saya cuma pesankan satu hal yang saya coba waktu itu saya perbaiki. Apa yang saya perbaiki? Yang segera waktu itu, yaitu sholat. Banyak orang pingin dapat rezeki cepat, tapi sholat sering telat. Manusia ini lucu, pingin rezeki cepat, sholat sering telat. Pingin jodoh cepat, tapi sholat sering terlambat. Pingin badan sehat, ya, tapi sholatnya selalu terlambat. Nah, kayaknya bagi kita nggak nyambung. Iya, karena kita masih pakai akal untuk menerjemahkannya. Tapi bagi Allah, apa hubungannya sholat dengan pakai alfat? Nggak ada hubungannya kalau ditanya sama pakar ekonomi. Nggak ada hubungannya antara sedekah dan sholat malam sama dapat suami, anak guru kepala sekolah TK. Nggak ada hubungannya. Tapi bagi Allah, bukankah aku sudah menjanjikan, kata Allah, min haitsu la yahtasib. Aku datangkan, ya kan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kamilah yang memberikan kamu rezeki, kata Allah. Jadi rezeki itu posisi kita menerima, kawan-kawan. Dengan catatan sudah menjalankan kewajiban sebagai hamba. Oke. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu dari arah yang tak disangka-sangka. Itulah dia dalilnya, kawan-kawan. Silakan teman-teman Indonesia Tengah yang sudah maghrib, ya kan, monggo silakan. Semoga lain waktu bisa melanjutkan. Nanti yang nggak dapat bisa lihat yang di Instagram, insya Allah masih 1 hari saya biarkan tidak dihapus. Bisa dilihat di Instagram saya, kawan-kawan. Nah, maka disinilah saya sampaikan, kawan-kawan, rezeki itu berpola, ya kan, kesuksesan berpola, kegagalan juga berpola. Maka pola nomor 1 yang harus dipahami adalah aturan. Jangan salah aturan. Masa kita main sepak bola pakai aturan basket? Mana mungkin. Basket itu pakai tangan, sepak bola pakai kaki. Otomatis kalau main sepak bola pakai tangan, handballs gitu. Masa main sepak bola pakai aturan tinju, habislah berkelahi di lapangan. Nah, demikian juga ngomong-ngomong tentang rezeki, itu punya Allah. Ikutilah aturan Allah. Nah, ini baru cerita muqaddimah. Lebih detailnya lagi, tahapannya seperti apa, polanya bagaimana, eksekusinya seperti apa, dan komunitas seperti ini tidak bisa sendirian, kita harus berjamaah melewatinya. Insya Allah bulan depan di pembukaan kelas Scale Up Rezeki di bulan Agustus, silakan teman-teman belajar. Oke, nah
Dapat sesuatu pada sore hari ini? Oke, di antara Ya. panjang lebar ini Kiai. dua hal. Perbaik pahami aturan, dan aturan yang paling nampak adalah perbaiki sholat. Nah itu ya dulu. Tes deh 7 hari sholat tepat waktu. STW, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Apalagi para laki-laki. Nah kalau jadi laki-laki masih sholat di rumah, bahkan terlambat, wahai ibu-ibu bilangkan suaminya, Pak, dapat salam dari Ustadz, nanti Papa disiapkan mukena sholatnya, jadi lelaki soleha, kayak gitulah deh. Nah, gitu kawan-kawan ya. Nah, ini baru mukaddimah. Tentu tidak sampai di sini. Kita bela-belain untuk dapatkan gelar sarjana, untuk bicara baru berharap dapat peluang kerja. Kita lupa mengejar kepahaman Quran, bukan lagi dapat peluang kerja, tapi untuk mendapatkan jatah rezeki yang sudah dijanjikan Allah. Nah, kira-kira kalau rutin kayak gini setiap pekan kita saling mengingatkan, saling tawasau bil haq, saling tawasau bis sabr, dan praktek bareng-barang, seru nggak kira-kira? Seru, Kiai. Nah, nanti kita bikin acara. Oke. Nah, maka saya mengundang kawan-kawan hadir, di sebuah kelas pembelajaran scale up rezeki. Oke. Nah, yang insya Allah rutin akan diselenggarakan setiap Rabu malam. Yang di IG lihat di link bio. Di Bang Nabil bisa nanti tanyakan ke Bang Nabil atau ke admin bagaimana caranya masuk kelas. Bayarkah Ustadz? Nah, biasalah orang, ya kan orang-orang pasti tanya, bayarkah Ustadz, kata dia. Oke. Kita sedang tidak bertransaksi. Akad yang dibuat adalah buat infak pengembangan dakwah. Antum bayar Rp1.000 pun, tapi sungguh-sungguh belajar, itu lebih baik ketimbang orang bayar Rp1.000.000 tapi tidak serius buat belajar. Karena kebahagiaan saya adalah ketika ngelihat teman-teman, alhamdulillah atas izin Allah, dia angkat persoalannya dan mendapatkan jatah rezeki sesungguhnya. Kayak gitu loh teman-teman. Oke. Nah, adapun kalau saya bilang infak yang dikeluarkan itu untuk sewa Zoom. Sewa Zoom yang di atas 100 rupiah, di 100 user, yang premium itu lumayan bayarannya. Jadi dari Anda untuk Anda. Dan selebihnya tanyakan alumni-alumni antum, itu dikembalikan lagi buat dakwahnya kawan-kawan. Saya tahu mungkin ada sebagian yang berkecukupan, ada sebagian yang mungkin persoalan, tapi intinya teman-teman semua yang rahmati Allah, sebesar itu pengorbanan kita di jalan Allah, sebesar itu juga pertolongan Allah. Nah, nanti teknisnya ke Bang Nabil. Berapa bayarnya? Sekarang kayak gini teman-teman, kalau di depan kita ini ada Pak Sandiaga Uno misalkan. Dia bilang, oke, buat seluruh peserta sekalian, saya alhamdulillah sudah bisa punya penghasilan yang omsetnya triliunan, dan hari ini saya ingin berbagi sama Anda semuanya, mengajak Anda berbisnis, membantu Anda, mendampingi bisnis Anda, agar Anda punya penghasilan minimal di awal 100 juta rupiah saja. Oke, untuk dapatkan kelas ini, teman-teman cukup beli buku panduan dari saya yang harganya cuma 5 juta dan akan saya dampingi untuk punya penghasilan 100 juta. Yang ngomong Sandiaga Uno. Dan kalau tidak berhasil akan saya kembalikan 5 juta rupiah itu. Kira-kira kita ikut enggak? Kalau ngomong Pak Sandiaga. Oke kan? Nah, bahkan digaransi gitu. Digaransi sama beliau. Oke. Lalu teman-teman, kenapa kalau yang ngomong motivator, pengusaha kita lebih percaya ketimbang yang ngomong adalah Quran? Padahal yang kita bahas itu Quran dan benar, nyata adanya. Gitulah dia. Tapi sekali lagi, hidayah itu milik Allah. Berapa biayanya? Ya kan nanti Bang Nabil ceritakan kawan-kawan. Intinya semua teman-teman rahmati Allah. Nah, program ini sebenarnya didedikasikan dalam rangka pembibitan rumah cetak hufaz.
Nah, kalau beberapa kegiatan, entitas, lembaga-lembaga lainnya, ya kan, yang pernah, kan kami pun pernah maksudnya, itu langsung, ayo dong sedekah, ayo dong donasi, kita lagi mau untuk menghidupkan anak tahfiz, kayak gitu. Nah, kami tidak mau rugi, dalam artian ruginya tuh hanya sekedar mendapatkan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kami juga ingin bertukar kebaikan. Ayah bunda berkorban dari sisi materi, ya kan, teman-teman panitia berkorban dari sisi keilmuan, sehingga keduanya sama-sama bersedekah di jalan Allah. Karena sedekah itu bentuknya uang, sedekah itu bentuknya tenaga, bentuknya ilmu dan sebagainya. Nah, begitu kawan-kawan ya. Nah, ada Kak Murni nanti ya kan, teman-teman yang di Instagram bisa lihat di bio, ada Kak Murni, ya oke. Insya Allah. Nah, kita sedang membebaskan satu rumah Cita Ufas, dan insya Allah infak yang ayah bunda keluarkan untuk itu, dan kelebihannya buat pengembangan dakwah lainnya. Nah, dan semoga dapatnya dua, dapatnya ilmu, dan yang kedua dapatnya ayah bunda berkontribusi untuk mencetak para penghafal Al-Quran. Nah, itulah dia. Jadi seperti apa programnya nanti. Saya ini cuman petugas yang diminta Bang Nabil untuk bercerita. Tapi sebenarnya ini proyeknya Bang Nabil. Ampun, Ustaz. Bang Nabil ini umur masih 22 tahun, tapi sudah bercita-cita punya rumah Quran. Saya sebagai marbotnya ini cuman berkhidmat di kelasnya beliau, gitulah. Jadi yang Ampun, hebat Ustaz. Bang Nabil. Nah gitu kawan-kawan ya. Izin Kiai. Ya, Izin sholat maghrib. diizinkan. Oke, begitu kawan-kawan. Sama juga di sini tinggal apa namanya 10 menit lagi juga persiapan maghrib, ya kan? Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, semoga inti dari semua ini, semoga teman-teman mulai mengikuti aturannya Allah. Sekali lagi, jangan lupa. Cuman seperti apa aturannya? Tidak cukup dengan sholat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, persoalannya apa? Perintahnya itu, apa larangannya? Itulah yang kita bahas di kelas lebih detail. Nah, bocorannya satu, perbaiki sholat. Itu aja dulu. Dan tes.